Pemirsa, 2 kali secara beruntun Timnas Indonesia membungkam Vietnam sekaligus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu apa yang harus dilakukan Coach Shin Tae-yong untuk menjaga performa skuad Garuda tetap dalam level saat ini? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Timnas Indonesia berhasil memutus catatan 20 tahun tanpa kemenangan di markas Vietnam. 20 tahun nungguin, akhirnya sekarang bisa menang lagi. Lama banget, berarti selama 20 tahun itu kita selalu ada di bawah bayang-bayang mereka. Dan sekarang kita jauh melesat berada di atas mereka. Kenapa kok bisa bilang jauh? Karena di Piala Asia kita menang, di pertandingan yang keduanya kita menang juga di kandang di GBK, dan pertandingan ketiganya di kandang dia kita menang dengan angka yang cukup mutlak 3-0. Jadi memang level kita udah jauh di atas dia. Hat-trick kemenangan. Luar biasa timnas kita. Maka itu saya melihat para pemain ini percaya sekali dengan Shin Tae-yong. Mereka akan melakukan segala hal di atas lapangan agar timnas Indonesia itu tidak kalah dan tentunya untuk bisa meraih kemenangan. Dan perlahan-lahan progres ini ya kan mulai kelihatan. Dan jangan lupa loh, ketika Shin Tae-yong itu baru melatih Indonesia itu kan dalam keadaan yang ya berantakan ya. Karena kita tahu sebelumnya tuh bersama Simon McManamy kan kalah terus kan di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2022. Jadi ini nasib Philipp Trosier ini mirip seperti Simon. Simon pada saat itu juga saya ingat timnas Indonesia mainnya mengandalkan apa? Otot dan kecepatan. Bola langsung diberikan ke depan, Ya apa yang bisa diharapkan? Apa? Ya udah mencetak 1 gol kebobolan 3 gol. Mencetak 2 gol kebobolan 3 gol. Karena gak ada sistem, tapi sistem dari Shin Tae-yong, press, ya kan tekan, tutup ruang, main transisi. Memang ini gak gampang bagi para pemain Indonesia, gak gampang. Karena bagi para pemain Indonesia khususnya yang bermain di Liga 1 itu sudah terbiasa untuk mengalirkan bola secara cepat dan lebih banyak berlari. Padahal sepak bola itu adalah untuk memainkan bola. Iya dong, bukan atletik ini, bukan adu lari ini, tapi memainkan bola. Maka itu Shin Tae-yong pernah mengatakan, saya ingat waktu dia baru saja melatih timnas Indonesia, bahwa banyak dari para pemain kita yang tidak punya teknik dasar yang baik. Maka itu mereka sering salah passing, bahkan mereka sulit melakukan finishing. Yang pada saat itu saya ingat, banyak juga yang tersinggung atau mungkin juga kecewa, bahkan marah. Loh kok bisa Shin Tae-yong mengatakan ini tentang para pemain Indonesia, padahal pelatih ini jujur. Tapi kan kadang-kadang kejujuran itu juga bisa menyakitkan ya teman-teman. Tapi ya kalau yang namanya kejujuran itu memang harus kita terima. STY sebagai pelatih kepala sangat terkesan. Ya, dia puas, dia bahagia, sumringah ketika kita mampu mengalahkan Vietnam 2 kali. Tapi bukan cuma itu, karena penampilan dari pemain-pemain yang belum lama ini dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia tentunya. Dimulai dari Jai Ises pada 28 Desember 2023, masuk ke Nathan Cho, kemudian Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun. Nah, keempat ini itu dimainkan terus dalam 2 pertandingan secara back-to-back melawan Vietnam 21 dan 26 Maret yang lalu. Ya, bermain ini di Hanoi terutama, dan kita menang dengan telak 3-0. Hal yang sangat bagus untuk bisa mematahkan rekor 20 tahun kita tidak pernah menang di Hanoi, dan itu dilakukan dengan luar biasa oleh tim asuhan STY. Nah, STY terkesan dengan penampilan justru dari Bang Jai. 2 pertandingan top. Jai kita tahu bersama sangat dingin, tenang. Saya bahkan berbicara ketenangan dia atau kedinginan ini bagaikan salju ya, es yang luar biasa. Dia tidak gampang panik ketika di-pressing apapun oleh pemain-pemain lawan, dan dia bermain dengan visi yang luar biasa, kedewasaan dia, ya itulah ketenangan dia yang ini dipuji langsung oleh STY. Dan yang bikin gua agak miris ya terhadap netizen di sini. Apa tuh? Mereka itu kemakan dengan data. Oke? Contohnya? Kita susah menang karena 20 tahun nggak pernah. Kata 20. Emang data 20 tahun nggak pernah itu bikin kita lebih pinter? Bikin kita mendapatkan gambaran yang berbeda? Nothing. Karena squad yang dulu-dulu sangat berbeda dengan squad yang sekarang. Permainan dulu-dulu sangat berbeda dengan permainan 2-3 yang ya setelah Covid lah. Iya kan? Gimana kalau lu masih terbuai dengan 20 tahun ini?
Itu karena apa? Ya karena media massa yang mencuci otak mereka dengan data-data bullshit itu. Jadi kalian lebih pintar penonton Spotify, jangan terbuai dengan data-data yang nonsens, yang nggak bikin lu pinter, yang justru membuat lu jadi cemas, yang nggak ada dasarnya. What you have to do adalah lu nonton pertandingan sebelumnya, 2 match, 3 match, nonton Piala Asia, then you know bahwa di bawah Sintayong ada perkembangan yang signifikan. Jadi ketika dibilang bahwa ini klaim oleh satu orang, ya nggak bisa juga seperti itu. Emang siapa yang bilang klaim satu orang? Nggak ada kan, kayaknya semua. Nggak ada, tapi kan euforianya kan begitu. Bahwa ini semua karena pelatihnya, karena STY-nya. Ya mohon maaf, STY bisa bagus karena ini, satu, karena memang dia dibantu oleh pemain naturalisasi. Kedua, dia sudah tidak fokus lagi main iklan. Oke, Mas Budi. Lalu logika kita sepak bola bicara bahwa apakah ini hanya mutlak kecerdasan taktikal oleh STY ataukah program naturalisasi itu? Itu yang tadi bicara soal klaim. Bayu tanya tadi, apakah ada yang klaim? Memang nggak seperti itu. Tapi usai pertandingan konferensi pers, kan nggak ada apresiasi terhadap keterlibatan pihak lain. Dari mulut STY nggak ada. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Akun resmi FIFA Piala Dunia unggah foto JIZ peluk Justin Hubner. Akun resmi FIFA Piala Dunia mengunggah foto JIZ dan Justin Hubner. Bahkan dalam keterangan foto menggunakan bahasa Indonesia. Memang hanya satu foto JIZ dan Justin Hubner yang masuk dalam satu frame di akun FIFA tersebut. Namun hal itu sangat berarti mengingat akun ini mengunggah saksi aksi pesepak bola kelas dunia. Foto JIZ dan Justin Hubner itu diunggah FIFA pada Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 hampir bersamaan dengan foto-foto pemain top lain di dunia asal Brazil dan Inggris. Akun resmi FIFA Piala Dunia kali ini memang menampilkan foto-foto para pemain di belahan dunia dalam babak kualifikasi. Dalam unggahan itu, JIZ sedang memeluk pundak Justin Hubner. Wajah pemain bernomor punggung 4 dan 18 itu tak terlihat jelas karena foto diambil dari belakang. Di tangan Justin Hubner juga terlihat memegang sebuah kain hitam. Jika melihat keduanya, maka foto FIFA Piala Dunia itu diambilkan usai JIZ dan Justin Hubner melawan Vietnam di Stadion GBK Jakarta. Di laga tersebut, JIZ dan Justin menjadi tulang punggung kemenangan timnas Indonesia 1-0. 2 hari lagi, tulis akun @FIFA_World_Cup. Mengacu pada waktu unggah foto oleh akun FIFA tersebut, maka 2 hari lagi adalah tanggal 26 Maret tahun 2024. Di tanggal tersebut ada laga timnas Indonesia yang gantian bermain di kandang Vietnam. Melihat unggahan FIFA dan foto JIZ serta Justin Hubner, fans memberikan apresiasi. Jarang-jarang aksi pemain Indonesia diunggah di akun resmi tersebut. Thanks FIFA, tulis @adi_Prihan46 di akun FIFA Piala Dunia yang memiliki pengikut 47 juta tersebut. Namun ada juga yang sinis jika akun tersebut bukan akun resmi FIFA Piala Dunia melainkan akun yang dipegang oleh admin Indonesia. Meski pernyataan tersebut terbantahkan dengan banyaknya follower serta unggahan foto-foto pesepak bola di dunia. Timnas Indonesia memang sedang menjadi sorotan, terlebih dengan kehadiran JIZ dan Justin Hubner di skuad utama. Besar harapan pada JIZ dan Justin Hubner bisa membawa timnas ke pentas resmi dunia yang digelar oleh FIFA tersebut. Berita selanjutnya, masa depan Sintayong kembali jadi pertanyaan usai sang pelatih sukses memimpin timnas Indonesia menggilas timnas Vietnam. Sayangnya sampai hari ini belum bisa dipastikan apakah sang pelatih akan bertahan atau tidak. Saat tiba dari Vietnam pada hari Rabu siang WIB, pelatih asal Korea Selatan itu sendiri mengaku belum ada diskusi sama sekali terkait perpanjangan kontraknya. Untuk itu, perpanjangan kontrak belum ada keputusan sama sekali, ungkap STY. Senada dengan sang pelatih, Sumarji menambahkan bahwa masa depan STY ada di tangan Erick Thohir. Manajer timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa keputusan perpanjangan kontrak STY akan dipengaruhi oleh performanya. Semua ada tahapan dan ada janji yang harus dijalankan. Saya kira kalau semuanya tercapai dan terpenuhi, semua tidak, ada yang tidak. Mungkin,
Pasti mungkin, ungkap Sumarji. Meski demikian beliau yakin akan segera keluar kabar baik terkait perpanjangan kontrak STY mengingat sang pelatih memberikan sumbangsi positif bagi sepak bola tanah air. Dan kita tahu bahwa Coach Shin sendiri kan juga prestasinya akhir-akhir ini cukup baik. Saya kira ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu nanti Pak Ketua Umum, Erick Thohir, yang akan mengambil keputusan. Tegasnya, selain 2 kali menaklukkan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, STY juga membawa Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia. STY juga berhasil mendatangkan banyak pemain naturalisasi baru yang membuat komposisi pemain Indonesia semakin kuat. Berita selanjutnya, seolah remehkan Sintayong, Bung Towel beri komentar menohok setelah laga timnas Indonesia hajar Vietnam 3-0. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau kerap disapa Bung Towel ikut menanggapi kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas Vietnam. Bung Towel mengapresiasi konsistensi langkah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia agar lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, keseriusan Erick dan jajaran pengurus PSSI secara keseluruhan dalam merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan pelatih Sintayong berperan besar di balik peningkatan performa timnas. Peningkatan performa tim nasional membuat gairah persepakbolaan Indonesia meningkat. Nah, ini momentum yang harus dimanfaatkan PSSI untuk mengimbanginya dengan peningkatan di sektor pembinaan, khususnya sepak bola usia muda, kata Towel. Menurut dia, kondisi itu akan lebih memudahkan langkah PSSI dalam menata pembinaan secara menyeluruh, sehingga momentum kemenangan dalam laga kualifikasi itu tidak boleh disia-siakan. Dia mengapresiasi kemenangan yang membanggakan itu, karena telah memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam. Selain itu, kemenangan tersebut juga membuka lebar peluang Indonesia ke fase kualifikasi selanjutnya. Kuncinya Indonesia harus memanfaatkan 2 laga sisa di kandang dengan minimal meraih 3 poin. Sasaran paling realistis, tentunya dengan mengalahkan Filipina yang sudah pasti tersingkir. Dia juga mengungkapkan, gairah sepak bola di tanah air kini sangat besar. Tapi akan luar biasa jika di kandang, Indonesia juga bisa meraih poin saat menghadapi Irak. Dengan perkembangan permainan timnas saat ini, merebut poin dari Irak bukan hal yang mustahil, tutur dia. Sebelumnya, founder Football Institute Budi Setiawan mengeklaim kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas Vietnam sudah seharusnya terjadi. Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga back-to-back melawan Vietnam. Termasuk kemenangan 3-0 timnas Indonesia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa tanggal 27 Maret tahun 2024. Budi menyebut kemenangan tersebut tak lepas dari kehadiran 2 pemain naturalisasi baru, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang baru bermain di leg kedua ini. Kita lihat profil mereka seperti apa. Tom Haye ini langganan timnas Belanda dari mulai U14 sampai U21, sampai akhirnya dia memilih kewarganegaraan Indonesia, kata Budi Setiawan dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi Tiffen. Tom Haye pun masuk dalam skuad juara Belanda U17 dalam ajang Euro U17 2012 lalu. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memiliki prestasi tersendiri di mana dia bisa berhasil mengalahkan Ajax saat masih dipimpin Erik ten Hag. Dengan 2 profil pemain itu saja kita sudah melihat siapapun pelatihnya tidak perlu diajari lagi. Mereka pemain sudah terbukti cara bermain di pertandingannya, dari mulai set piece, pergerakan bola dan tanpa bola, kata Budi. Menurut Budi, dengan pemain seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tak peduli siapapun pelatih akan tetap beruntung dengan kehadiran keduanya. Siapapun pelatihnya akan merasa beruntung dan sangat terbantu dengan adanya 2 pemain itu, kata Budi. Budi mencontohkan bagaimana Tom Haye berhasil melakukan tendangan pojok yang tepat ke arah JIS. Budi juga mencontohkan bagaimana Ragnar Oratmangun bisa bermain solo run dengan menerobos jantung pertahanan Vietnam dan bisa mencetak gol. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gaya bermain Indonesia yang sekarang dengan dulu ya berbeda, ini rasanya memang betul-betul Eropa, berarti target naturalisasinya benar, kata Budi. Budi mengingatkan proses naturalisasi ini tak semata-mata hanya melibatkan Sintayong saja. Tapi juga ada proses bagaimana PSSI mencari pemain, DPR memberikan rekomendasi hingga Kanwil Kemenkumham yang rela mengambil sumpah pada malam hari.